Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'alahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Segala pujian kepunyaan Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya, dan Dia Allah tidak menjadikan pada kitab itu suatu kesalahan. Kitab itu tidak didatangi oleh kebatilan, baik dari depannya maupun dari belakangnya. Kitab itu turun dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ikhwanidin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan marilah kita selalu bersyukur, menghargai pemberian Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kelimpahan daripada karunia Allah yang karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebetulnya sangat beruntung orang yang hidupnya itu diisi dengan nilai-nilai, diisi dengan hikmah-hikmah, diisi dengan kebaikan, diisi dengan amal khair, amal soleh, amal produktif, yang semuanya adalah untuk mencerahkan jiwa, meningkatkan ruhani, dan mendewasakan spiritual. Namun sangat rugilah orang yang hidupnya dan waktunya tanpa nilai, tanpa hikmah, tanpa berbuat yang menguntungkan dirinya maupun orang lain, tidak mau beramal soleh, tidak mau beramal khair, namun hanya menyia-nyiakan waktu, karena waktu dan kesehatan adalah modal yang utama. Kalau kita hidup dalam kesadaran, kita akan mengakui bahwa Allah Rabbul Alamin dan Allah sudah Maha memelihara kita, maka kitalah yang harus selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, seluruh semesta ini sebetulnya gelap gulita, namun karena ada cahaya dari wujud Allah, maka siapa yang melihat semesta namun tidak melihatnya, berarti dia tidak mengenal Allah. Nah, kalau kita sudah melihat semesta, kemudian kita tidak mengenal Allah, itu sebenarnya juga menyalahi fitrah daripada kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mata para ahli spiritual, orang yang menyaksikan kehadiran Allah dalam segala sesuatu di dunia ini, kemudian yang membuat dunia ini nampak, itu sebenarnya hanya Allah semata. Ya, seperti itu pancaran sinar matahari yang masuk ke dalam sebuah lentera berkaca, tak ada wujud kecuali wujud daripada cahaya itu. Nah, dengan kemunculan Allah pada segala sesuatu, semua yang menjadi ada sesuai tabiat masing-masing. Jadi aslinya mereka berwujud dengan sendirinya, karena Allah yang Maha mewujudkan. Jika demikian, barang siapa yang melihat alam semesta ini tanpa merasakan kehadiran Allah, berarti ia telah kehilangan nur ilahi, kehilangan cahaya Allah yang membuatnya mendapat musyahadah, mendapatkan petunjuk. Di samping itu, ia juga tidak mungkin akan mendapat ma'rifat atau mengenal pada Allah, karena ia telah disilaukan oleh keadaan semesta dalam arti keduniaan. Nah, hadirin yang berbahagia, bahwa Allah
ya itu sudah memberikan yang sangat luar biasa, karena beliau Allah itu Maha Pencipta, dan yang Allah ciptakan itu semuanya adalah ada maksud dan tujuan. Ya, ada maksud dan tujuan. Misalnya kalau kita membaca ya surah 25 ayat 47, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasan. Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian. Wan nauma subata, dan tidurmu untuk istirahat. Wa ja'alan nahara nusyura, dan dia menjadikan siang itu untuk bangun berusaha. Hadirin yang berbahagia, sekilas ayat ini hanya cerita tentang siang dan malam. Ya, kalau malam suruh istirahat karena pakaian, suruh tidur istirahat. Kalau siang suruh berusaha. Kan begitu biasanya kebanyakan dalam memahami ayat ini. Ya, kita harus memperdalam lewat hakikat, lewat spiritual, ayat ini maksudnya apa? Ya, karena memang kebanyakan ya tidak tahu, maka kawan-kawan ini Bapak Ibu saya beritahu kan begitu. Misalnya di sini ada kata wa ja'alan nahara nusyura. Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Nah, di sini kalau wala itu ayatnya kalau siang karena ada cahaya matahari untuk berusaha, untuk bekerja. Lah profesi saya sebagai sopir bis malam atau driver. Profesi saya sebagai dokter harus shift, harus kerja malam. Paramedis ataupun perusahaan yang berjaga 24 jam. Apa ini menyalahi ayat ini? Maka perlu kita bedah ayat ini. Nah, menjadikan siang sebagai usaha itu punya maksud bahwa cahaya pada waktu siang itu kita harus memandangnya dengan mata kolbu, mata ruhani. Bahwa kita dalam bekerja, dalam berusaha, itu jiwa kita harus sudah terang. Ya, jiwa kita harus sudah bercahaya. Karena apa? Kalau kita dalam bekerja, dalam berusaha ini jiwa kita masih gelap, tidak seperti siang yang bercahaya itu, maka kita akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan. Misalnya kerjanya siang tapi masih korupsi, kerjanya siang tapi masih mengurangi timbangan, mengurangi ukuran. Ya, kerjanya siang tapi masih sikut kanan kiri, ya, injak bawah, jilat atas. Ini tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maksudnya memang kita kerja siang itu jiwa kita, kolbu kita ya, meniti ke dalam diri kita ini sudah bercahaya, sudah terang benderang. Kita berusaha itu harus dengan rambu-rambu yang ada. Maka kalau ayat ini wala itu kalau malam untuk tidur, istirahat, kemudian siang untuk bekerja lah. Kerjaan saya ini jam 2 malam sudah menyiapkan makanan, misalnya kuliner pada pagi hari sudah siap. Maka sebetulnya kalau kita bisa memahami secara spiritual dalam kita bekerja ini, ya harus mengikuti petunjuk Allah dalam arti kita jangan sampai dalam kegelapan. Kegelapan identik dengan dosa, dengan pelanggaran. Dalam bekerja kita harus yang bersih, perkataan bersih, pekerjaan bersih, sehingga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berbahagia, maka Allah menjadikan untuk kita ini malam sebagai libas pakaian, dan tidur kita sebagai istirahat, menidurkan jiwa. Kalau pikiran sudah istirahat, ya, walaupun kita tidak tidur, tapi dalam arti mengistirahatkan pikiran, ya, tidak tersentuh oleh hinaan, tidak tersentuh oleh pujian,
hanya pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita sudah beristirahat. Nah, hadirin yang berbahagia, coba kita melihat lagi surah 30 ayat 23. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wabtigaukum min fadlih. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun. Sungguhnya yang pada demikian itu adalah benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Nah, di sini tanda ya atau ayat bahwa tidur kita itu waktu malam, kemudian siangnya untuk mencari karunia Allah. Nah, kembali kepada keterangan tadi bahwa dalam kita mencari ibtiga'u ya, mencari min fadillah dari fadilah Allah, anugerah atau karunia dari Allah, itu harus keadaan terang benderang, kolbu yang bercahaya meniti dalam diri, sehingga diri ini waktu mencari fadilah Allah itu dalam keadaan terang benderang walaupun kondisinya waktu malam, kan begitu. Kalaupun kita waktu malam itu tidak belum sempat untuk tidur ya karena sesuatu hal, yaitu tidak mengapa, karena Allah sebenarnya fungsinya daripada mencari fadilah karunia di waktu siang itu adalah dalam arti kita memandang dari mata kolbu, mata ruhani, supaya kita dalam berusaha mencari fadilah Allah itu selalu dalam keadaan bercahaya, dalam keadaan terang benderang jiwa kita, kolbu kita, ya, tidak melakukan pelanggaran, tidak korupsi, tidak mencuri, ya, tidak ngapusi dan lain sebagainya. Nah, inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun, bahwa yang demikian itu adalah benar-benar ayat, tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Kalau orang yang tidak mendengarkan ya tidak paham itu maksudnya apa, pokoknya siang kerja kan begitu. Akhirnya ada pertanyaan, ya seorang yang pagi-pagi harus menyiapkan makanan yang banyak karena langganannya banyak, dia kerja di restoran yang pagi-pagi sudah banyak orang yang istilahnya kuliner ke situ, ya malamnya harus bekerja. Tapi bekerjanya itu dengan cahaya kolbu, ya, dengan hati nurani yang bersih, makanannya ya makanan yang halalan thayyibah, ya. Kadang kan di YouTube atau itu ada orang jual makanan dari cabai, dari sampah dan lain sebagainya. Nah, itu harus ditinggalkan misalnya gitu. Ataupun orang suka menipu, nah itu namanya walaupun kerjanya siang hari tapi dia dalam kegelapan. Yang dimaksud ayat itu bukan seperti itu. Nah, hadirin yang berbahagia, maka supaya kita menjadikan diri kita ini bercahaya, kita harus punya hati yang pasrah, qalbin salim. Qalbin salim harus kita mulai saat ini, sekarang ini, dan detik ini. Kita melihat dalam surat 26 ayat 88 dan 89. Yauma layang fa'u malum wala banun. Yaitu pada hari harta dan anak-anak tidak berguna. Illa man atallaha bi qalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang pasrah. Nah, maka kita mulai pasrah itu harus dari sekarang hidup ini, termasuk kita dalam mencari fadilah Allah, kita dalam berusaha bekerja, beraktivitas, beramal khair, beramal soleh, semuanya harus kita landasi dari cahaya, dari petunjuk Allah, bukan dari kegelapan. Maka istilah dolim, dolama itu gelap. Orang yang dolim bin nafsih adalah menggelapkan jiwanya untuk diri sendiri. Oleh karena itu, kita selaku hamba Allah yang telah diberikan petunjuk yang sangat luar biasa, diberi keberlimpahan hidup yang sangat luar biasa, diberi modal, ya, maka kita harus selalu berusaha
untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti waktu kita meniti ke jalan pulang kita akan mengerti bahwa sungguhnya kita ini sudah dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau saya membuat meme bahwa Al-Qur'an itu dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penuh kasih sayang. Awalnya sudah dimulai dengan kasih sayang. Kemudian di dalam ayat-ayat yang kemarin saya sampaikan juga Nabi juga lemah lembut, berkasih sayang dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ini penuh kasih sayang, dalam perjalanan hidup ini kita penuh kasih sayang, menyayangi sesama, menolong sesama, ya, memberi dan lain sebagainya. Nah, insya Allah akhir dari kehidupan kita ini menjadi orang yang berkasih sayang, berjiwa lembut, berjiwa bersih, sehingga kita akan menjadikan diri kita ini nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Demikian malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lain kali kita bisa sambung lagi, mudah-mudahan kawan semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrul minallahi wa fadlun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.